Baik, saudara-saudara sekalian, situasi di Laut Cina Selatan terus menjadi sorotan dunia. Ketegangan meningkat, opini global terbelah, dan kepentingan nasional kita dipertaruhkan. Saya ingin kita membahas hal ini dengan serius, menyeluruh, dan strategis. Bukan hanya soal garis batas, ini soal masa depan Tiongkok sebagai kekuatan dunia. Menuang, saya minta laporan diplomasi terkini. Bapak Presiden, dalam 3 bulan terakhir, kami telah melakukan 17 kali pertemuan bilateral dan 2 kali pertemuan tingkat ASEAN. Posisi kita sangat tegas. Kita menjunjung tinggi dialog, tetapi kita tidak akan berkompromi soal kedaulatan. Namun, tekanan internasional, khususnya dari Amerika Serikat dan beberapa mitra barat, semakin keras. Mereka terus menyuarakan bahwa Tiongkok mengancam stabilitas kawasan. Apakah kita masih memiliki pengaruh di ASEAN? Ya, sebagian besar negara ASEAN tetap membuka jalur diplomasi, tetapi mereka gelisah. Mereka ingin cepat membuat kepastian. Saya percaya kita perlu mempercepat finalisasi Code of Conduct dengan jaminan non kekerasan dan prinsip saling menghormati. Jika kita bisa memimpin kesepakatan itu, kita akan mengubah persepsi dari agresor menjadi penjamin stabilitas. Baik, sekarang pertahanan. Generally, apa kesiapan kita? Ada laporan bahwa kapal perang Amerika Serikat kembali melakukan freedom of navigation. Apa respons kita? Jadi begini Bapak Presiden, untuk kapal pengawal dengan jarak aman, kami sudah mengirimnya. Tidak ada kontak langsung, tapi kami juga mengirim pesan tegas kepada mereka melalui saluran militer. Kami tetap tenang tapi tidak dulu. 4. Kita tidak butuh heroisme yang gegabah. Kita butuh pengendalian. Sekarang, pendidikan. Menteri Gam. Presiden, kami sedang melaksanakan revisi besar kurikulum sejarah dan geografi nasional. Kami ingin setiap pelajar Tiongkok sejak bangku sekolah dasar memahami kenapa wilayah itu penting dari segi sejarah, hukum internasional, dan ekonomi. Kami juga mendorong diskusi terbuka di kampus tentang geopolitik agar mahasiswa tidak hanya menjadi penghafal tetapi pemikir strategis. Baik, saya setuju, tapi hati-hati. Pendidikan yang hanya mengedepankan nasionalisme kosong bisa jadi bumerang. Kita butuh generasi muda yang cinta tanah air, tetapi juga memahami dunia. Betul, Presiden. Karena itu, kami sedang menyusun kerjasama dengan riset maritim bersama universitas asing agar klaim kita tidak hanya didukung dengan omongan tetapi dengan data, sains, dan hukum. Sangat baik. Terakhir, lingkungan. Menteri Man, saya tahu ini isu sensitif. Benar Presiden, reklamasi dan pembangunan pulau buatan memang berdampak pada terumbu karang, migrasi ikan, dan ekosistem lokal. Namun, kami tidak tinggal diam. Kami sedang mengembangkan teknologi reklamasi yang memindahkan gangguan sedimen. Kami juga telah memulai restorasi karang buatan dan melakukan transplantasi ekosistem laut di sekitar pulau Subi dan Fairy Cross. Sekarang bagaimana respons dunia? Tentu kritik tetap datang, tapi kami mengundang organisasi lingkungan internasional untuk observasi terbuka. Ini adalah upaya membalik kritik menjadi bukti bahwa Tiongkok bertanggung jawab secara ekologis. Semua hal yang kalian sampaikan penting. Tapi izinkan saya tegaskan satu hal. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita lakukan, tetapi juga bagaimana kita menjelaskannya. Kita perlu narasi terpadu lintas kementerian. Diplomasi, militer, pendidikan, dan lingkungan tidak boleh berjalan sendiri.
saya ingin kita menyusun peta strategis komunikasi nasional. Kami akan membentuk tim komunikasi geostrategis dengan representasi dari semua kementerian, termasuk militer dan akademisi. Tujuannya satu suara dan satu narasi. Kami akan tetap membuka ruang untuk dialog militer yang terbatas dengan negara tetangga. Bukan untuk melemahkan posisi kita, tapi untuk menunjukkan kedewasaan yang sangat strategis. Kami akan menunjukkan program Cendekia Maritim Tiongkok, beasiswa bagi siswa berprestasi untuk belajar hukum laut, ekologi laut, dan diplomasi internasional. Kami siap merilis laporan tahunan kondisi lingkungan Laut Cina Selatan secara publik berbasis sains, disusun bersama mitra internasional. Transparansi adalah kekuatan baru bagi kami. Sangat baik, tapi saya ingin lebih, jangan hanya bertahan. Kita harus memimpin secara diplomatik, ilmiah, dan juga dengan moral. Jika kita hanya reaktif, kita akan kalah. Jika kita proaktif, kita akan menjadi pusat gravitasi baru dunia. Bapak Presiden, dalam sejarah Tiongkok, masa-masa sulit selalu melahirkan kebangkitan. Inilah saatnya. Kami telah memutuskan untuk tidak hanya menjaga perbatasan militer yang berupa fisik, tapi kami juga melihat dan menjaga garis martabat bangsa dan negara. Kami akan bangun perisai kedaulatan melalui ilmu dan karakter. Kami akan buktikan bahwa pembangunan tidak harus merusak, bahwa kekuatan sejati adalah harmoni dengan alam. Ingat baik-baik, Laut Cina Selatan bukan hanya pertempuran geopolitik. Ini adalah panggung bagi Tiongkok untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan kekuatan penekan, tapi kekuatan penopang stabilitas. Teruskan pekerjaan kalian. Koordinasi erat, jangan kehilangan arah. Kita tidak hanya membela masa kini, kita sedang menulis masa depan.